Halo teman-teman, kembali lagi di video YouTube channel saya hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu jaringan komputer. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Lasmaria Elizabeth. Saya mahasiswa dari Universitas Metodis Indonesia. Saya tambuk 2019 dan prodi saya yaitu Teknik Informatika. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media akses kontrol. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM ini dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu jaringan komputer, pasti di dalam jaringan komputer itu ada jenis-jenis serta perangkat dari perangkat yang ada di dalam jaringan komputer ini. Jadi di sini ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada WAN, Wide Area Network, ada PAN, Person Area Network, ada CAN, Campus Area Network, ada Internet, ada VPN atau Virtual Private Network. Kemudian perangkat dalam jaringan komputer itu ada server, kabel jaringan, hub dan switch, network interface card atau NIC, router, modem, repeater, serta wireless card. Jadi setelah kita mengetahui tentang jaringan komputer ini, pasti sangat penting untuk kita belajar jaringan komputer itu, karena pasti dalam dunia kerja jaringan komputer ini sangat dibutuhi oleh seorang programmer atau seorang yang menguasai tentang komputer. Jadi, saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya belajar jaringan komputer. Di sini saya punya artikel tentang pentingnya belajar jaringan komputer. Yang pertama itu, tidak ada lagi komputer yang tidak terkoneksi ke jaringan komputer. Jadi, ini alasan mengapa para pengguna komputer itu harus memahami tentang jaringan komputer. Fakta bahwa saat ini semua komputer harus terhubung ke jaringan agar bisa terkoneksi dengan komputer lain dan berbagi informasi ataupun berbagai sumber daya melalui jaringan merupakan hal yang wajib diketahui para peminat jaringan komputer. Jadi di jaringan komputer, di dalam belajar jaringan komputer ini, kita itu harus tahu bagaimana cara mengkoneksi jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini, di pembelajaran jaringan komputer ini tidak ada lagi jaringan komputer yang tidak terkoneksi. Kemudian yang kedua ada koneksi dan proses komunikasi antara satu komputer dengan sebuah komputer lain tidaklah hanya sekedar menyambung sebuah kabel di antara dua komputer. Koneksi antar komputer ini terdiri atas beragam jenis dengan aturan yang berbeda-beda. Perbedaan pada jenis-jenis koneksi data antar komputer akan membingungkan dan menjadi keliru jika tidak dipahami secara benar. Dan kemudian ada mengatasi sendiri masalah yang terjadi. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini, setidaknya kita ini bisa mengecek IP address dan mengetes koneksi ke komputer lain yang ada di jaringan yang sama dengan komputer kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi disebabkan oleh masalah pada komputer atau pada jaringan secara umum. Dan yang keempat ada yaitu membantu technical support jaringan untuk mempercepat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi beberapa pengguna komputer ini merasa bahwa problem komputer itu hanyalah sepenuhnya tanggung jawab dari para technical support.
Namun tanpa disadari, para pengguna komputer ini mereka lah yang secara tidak sengaja menyebabkan masalah tersebut. Misalnya muncul tanda seru atau peringatan akan adanya konflik IP address tanpa dukungan langsung dari technical support pun kita bisa secepatnya mengatasi problem seperti itu. Jadi kita harus membantu technical support supaya pada jaringan komputer itu kita bisa menyelesaikan masalahnya secara cepat. Dan kemudian ada yang kelima, mengetahui dan memahami jaringan komputer akan membuat para pengguna komputer lebih berhemat. Dengan mengetahui dasar-dasar networking, maka akan lebih cepat mengatasi masalah baik itu karena usaha kita sendiri ataupun dibantu oleh tech support. Dengan begitu, maka kita akan lebih menghemat waktu dengan mengetahui prinsip dari komputer, networking, maka kita pun bisa lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sistem IT yang ada. Kemudian yang keenam, tidak mudah tertipu atau terjebak oleh penawaran yang menyesatkan. Jadi kita tuh bisa memahami apa itu arti dari MBPS dan MB ini MBPS menjadi penting ketika berurusan dengan koneksi jaringan komputer. Kedua satuan itu sekilas nampaknya sama tapi berbeda artinya. Kemudian yang ketujuh ada jika kita berniat menjadi seorang programmer, maka sebaiknya kita juga memahami tentang konsep networking. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang programmer, kita harus paham apa itu networking supaya kita bisa menguasai diri kita sebagai seorang programmer yang baik dan handal. Kemudian di jaringan komputer ini, selama kami pelajari di semester 4 ini, di dalam jaringan komputer ini kami menggunakan aplikasi yang akan membantu kita untuk merancang jaringan supaya dapat terkoneksi. Jadi di dalam jaringan komputer ini kami memakai aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracker. Jadi apa itu Cisco Packet Tracker? Cisco Packet Tracker adalah sebuah software simulator tools jaringan Cisco yang sering digunakan untuk pelatihan dan pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya. Jadi di video YouTube saya sudah banyak saya buat video tentang praktek membuat jaringan di dalam aplikasi Cisco Packet Tracker. Nanti teman-teman bisa melihat videonya supaya kita bisa belajar bersama untuk mengerti bahwa apa itu jaringan komputer, supaya kita memahami bagaimana cara untuk membuat perancangan jaringan komputer itu di dalam aplikasi Cisco Packet Tracker ini atau disebut dengan CPT. Dan kemudian fungsi dari Cisco Packet Tracker ini adalah untuk merancang sebuah sistem dan juga topologi jaringan yang akan diterapkan di dunia nyata menggunakan perangkat asli Cisco. Jika membuat topologi jaringan komputer tanpa menggunakan aplikasi ini akan memakan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, Cisco membuat aplikasi ini untuk media pembelajaran tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Jadi itu fungsi dari Cisco Packet Tracker. Aplikasi Cisco Packet Tracker yaitu untuk memudahkan siswa atau para mahasiswa atau teman-teman semua yang ingin belajar atau mengetahui tentang jaringan komputer ini supaya lebih mudah. Jadi di situ nanti sudah ada routernya, switch, hub, PC, dan juga sudah ada kabel-kabel yang akan menghubungkan masing-masing switch ke PC, misalkan masing-masing switch ke router, masing-masing router ke router lainnya. Jadi di aplikasi Cisco Packet Tracker ini sudah disediakan semuanya. Jadi nanti mari kita belajar bersama dan silahkan lihat video yang mengetahui atau belajar tentang apa itu jaringan komputer dan cara menggunakan Cisco Packet Tracker. Dan kemudian di Cisco Packet Tracker ini pasti ada masalah saat mengepingnya.
Saya sering bermasalah dalam pengerjaan dalam menjalankan pada saat ingin menjalankan jaringan komputer atau melakukan koneksi atau ping terhadap setiap isi di dalam Cisco Packet Tracker juga sering terjadi masalah. Saya seringkali menjalankan di Cisco Packet Tracker ini saat menghubungkan atau mengeping antara PC itu sering terjadi request timeout ataupun disconnect host unreachable. Jadi pertama kita harus tahu apa itu request timeout. Request timeout adalah suatu kondisi di mana ketika komputer yang bertindak sebagai server tidak merespon permintaan koneksi dari klien setelah beberapa lama atau berdasarkan jangka waktu timeout masing-masing komputer yang bervariasi. Jadi, jika nanti teman-teman ingin melakukan ping pada saat menjalankan PC ke PC lainnya, jika dari request timeout itu gagal, jadi kita harus mengatasinya. Ini ada beberapa faktor penyebab dari request timeout. Request timeout bisa disebabkan karena pemakaian bandwidth yang padat. Request timeout bisa disebabkan kualitas akses jaringan yang kurang baik. Request timeout juga bisa disebabkan karena web server yang dituju memiliki delay waktu yang tinggi atau traffic akses yang terlalu padat sehingga saat minta koneksi mengalami ping timeout. Kemudian ada request timeout bisa disebabkan karena koneksi ke IP tersebut putus. Penyebab putusnya koneksi tersebut dapat ditimbulkan oleh rusaknya peralatan atau hardware. Dan kemudian ada request timeout dapat disebabkan oleh firewall. Solusinya adalah dengan menonaktifkan firewall tersebut. Kemudian ada kabel rusak atau tidak terpasang dengan benar. Kemudian ada konsleting pada perangkat jaringan, misalnya pada hub. Kemudian ada conflict IP address. Dan kemudian ada destination host unreachable. Itu merupakan suatu kondisi pada jaringan yang terjadi jika host, jaringan, port, atau protokol tertentu tidak dapat dijangkau. Nah, jadi itu merupakan masalah yang terjadi jika kita melakukan koneksi atau ping terhadap masing-masing PC. Jadi kita harus tahu jika ada request timeout atau destination host unreachable, sebaiknya kita langsung atasi supaya setiap PC dapat terkoneksi atau terping. Baiklah, jadi kesimpulan daripada belajar jaringan komputer ini adalah supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara menghubungkan atau mengkoneksi setiap jaringan supaya jaringan itu berjalan dengan baik dan supaya kita menjadi seorang programmer yang baik. Kita bisa merancang jaringan secara bagus. Oke, sekian dari video yang saya buat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.